Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sentral Ilmu. Video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara memilih motor bit injeksi agar kita tidak mudah tertipu oleh penjual. Nah, yang pertama, cek bodi-bodinya apakah masih ori atau tidak. Bisa dilihat dari warna aslinya, entah itu sudah dispet atau belum. Kalau masih asli, otomatis masih mulus. Kalau sudah pernah dispet, pasti ada bercak garis-garis pada bodi. Selanjutnya kita mulai mengecek dari depan. Kita lihat posisi spakbor atau slebor, ataukah dia masih lurus atau tidak antara spakbor dengan roda. Nah, kalau masih lurus, menandakan motor itu belum pernah mengalami kecelakaan. Terus pindah ke shock breaker. Dicek apakah sudah bocor atau belum seal olinya. Kalau seal olinya sudah bocor, otomatis terjadi bercak di atas shock breaker, di sivoknya nih, di tabungnya ini. Kemudian kita ke roda belakang. Roda belakang juga sama, ini harus center dengan roda. Nah, ya, center ya. Kalau dia tidak center, biasanya dia hanya menyeting bagian sini di dalam. Selanjutnya, cek putaran roda belakang. Nah, kita putar ke arah belakang. Nah, kalau dia bunyi seperti ini, berarti dia masih bagus. Ya, terdengar nggak? Dia masih lancar, artinya rollernya belum atau masih bagus. Kemudian ke CVT. CVT. Di CVT cara mengeceknya harus dengan kondisi mesin menyala. Tapi pada saat kita starter, putaran atau RPM awalnya harus tinggi, karena itu menandakan mesinnya masih normal. Kalau putaran mesinnya atau stasionernya langsung rendah, berarti ada kelainan pada mesinnya. Nah, kemudian cek putaran rodanya. Kalau roda berputar kencang pada saat stasioner, berarti per pada per koplingnya itu sudah lemah, atau dia selalu menekan, sehingga dia akan menekan kampas dan berhubungan dengan rumah kopling, sehingga roda berputar kencang. Nah, seperti ini. Kalau dia dipegang, dia akan berhenti, ya enggak? Itu menandakan CVT-nya masih bagus di dalam. Nah, cek suara pada CVT. Kalau suara pada CVT berbunyinya tek 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 tek, itu berarti sudah
ada masalah pada rollernya atau fibernya, karena fibernya sudah tidak bisa menekan greavisnya di dalam. Nah, kalau sudah, kita mengecek pompa bahan bakar. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Nah, kita buka dulu joknya. Nah, pompa bahan bakar letaknya berada di tangki. Karena pompa ini nanti yang akan memompa bahan bakar ke injeksi ke ruang bakar. Nah, kita cek pompa bahan bakarnya, karena ini injeksi, otomatis bensinnya tidak langsung ke ruang bakar, tapi dia menggunakan pompa. Kita on kan. Pada saat di on kan, nanti akan berbunyi nging. Nah, suaranya itu tidak ada jeda, langsung bunyi nging, berarti itu masih bagus. Seperti ini contohnya. Nah, kalau bunyinya sudah ngik ngik ngik, itu sudah memberi aba-aba kalau pompanya itu akan segera diganti. Tapi kalau suaranya seperti ini, baru pertama di on ya, kita cek lagi. Nah, ngik, itu menandakan pompanya masih bagus. Karena kalau motor injeksi pompanya sudah error, itu sangat merepotkan ya. Nah, selanjutnya shock breaker. Shock breaker belakang kita genjot. Kita genjot-genjot. Nah, pengecekan shock breakernya, pada saat digenjot dia pada saat ke bawah cepat, tetapi pada saat kembali seperti ada tahanan, dia pelan. Nah, seperti itu berarti masih bagus. Kemudian RPM-nya dicek. Nah, ini kalau angkanya sudah banyak berarti motor itu sudah lama. Tapi kalau RPM-nya belum lama atau angkanya itu masih sedikit, berarti masih motornya belum lama atau belum capek. Tapi jangan sampai tertipu ya, karena nilai RPM di sini itu bisa disetting. Nah, saya pernah mendengar kalau ada alat yang digunakan untuk menyeting RPM. Di situ. Kemudian cek bodinya. Bodinya di sini masih ori atau tidak? Ya enggak. Terus cek komstir. Sebenarnya kalau mengecek komstir itu kita angkat roda depan ya, terus kita goyangkan ke kanan dan ke kiri. Kalau gerakannya ringan ya, ringan berarti itu penyetelannya sudah pas. Nah, untuk mengetahui bahwa komstirnya itu sudah minta diganti, cenderung pada saat dipakai atau kita test drive, seolah-olah dia akan cenderung ke kanan atau ke kiri seperti itu. Kalau sudah gerakannya ke kanan ke kiri, itu ada kemungkinan di sini pada bagian T-nya itu sudah pernah terjadi tabrakan atau sudah melengkung seperti itu. Nah, kemudian kita mengecek keolengan roda. Nah, untuk mengecek keolengan roda, kita lihat velgnya ya, bukan bannya, karena ban kadang-kadang sudah aus sebelah, jadi tidak rata. Jadi kita cek putarannya ini. Kita putar. Ini belum goyang seperti itu ya. Kalau belum untuk pengecekan yang bagus itu belum seperti goyang seperti ini. Nah, kalau ini seperti ini
Ini tandanya masih rata ya. Nah, seperti itu. Kemudian selak, kita selak.